Yo, what's up para Bujang People sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter terbaru dari manga One Punch Man, di mana di chapter terbaru ini sudah memasuki babak akhir pertarungan Saitama melawan Garo. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita mulai. Chapter kali ini dibuka dengan Cosmic Garo yang dalam mode Saitamanya. Cosmic Garo ini mengarahkan pukulan Siriusnya ditambah gerbang dimensinya ke arah Saitama. Saitama dengan mudah menghindari serangan Garo ini. Kemudian lanjut memberikan serangan balasan memukul Garo melalui gerbang dimensi Garo tadi. Garo kembali menyerang Saitama dengan menendang tepat di atas kepala botak mulus Saitama ini, hingga Saitama terbenam ke dalam tanah. Saitama pun membalas lagi dengan memukul masa depan Garo. Ralat, maksudnya memukul perut Garo. Garo yang terpental langsung membuka gerbang dimensinya dan berpindah ke depan Saitama untuk menyerang Saitama lagi. Tapi Saitama seketika menghilang dari hadapan Garo. Ternyata Saitama melompat ke atas dan menjadikan puing-puing bulan Jupiter sebagai batu loncatannya. Kemudian Saitama melesat dengan sangat cepat mengkarate kepala Cosmic Garo ini. Dapat dilihat dampak dari serangan Saitama ini terlihat begitu sangat kuat. Garo yang di dalam mode Saitamanya pun sampai tak berkutik di sini. Bahkan Garo mengatakan jika si Saitama ini mengkopi gerakannya dengan sengaja. Saitama yang melihat Garo terkapar kemudian berkata, "Apa ada yang salah? Bukankah kau bilang kau ingin mengkopi diriku di saat aku sedang serius dan melampaui diriku? Bangun dan cobalah. Ini yang kau inginkan, bukan?" Cosmic Garo pun langsung bangkit dan kembali beradu serangan dengan Saitama. Namun tampaknya Cosmic Garo yang sudah di dalam mode Saitamanya pun masih kesulitan di sini. Garo sampai kebingungan karena setiap serangan yang dia berikan, maka Saitama akan membalas serangannya dengan lebih keras. Hal ini membuat Garo tidak bisa mengimbangi Saitama. Di sini saat Garo memukul perut Saitama, Saitama membalas pukulan itu dengan memukul Garo ini hingga Garo terpental ke belakang. Sedangkan serangan Garo tadi tidak membuat Saitama bergerak sedikit pun ke belakang. Di sini dapat kita lihat bagaimana perkembangan kekuatan di antara Garo dan Saitama ini. Peningkatan kekuatan Saitama jauh lebih cepat daripada milik Garo. Hal ini membuat setiap serangan Saitama akan terasa sangat menyakitkan bagi Cosmic Garo. Bahkan pada akhirnya, pukulan Saitama akan mencapai suatu titik di mana satu pukulan Saitama bisa membunuh Cosmic Garo ini. Ya, dapat dikatakan kalau kekuatan Saitama ini tidak terbatas dan meningkat secara eksponensial. Peningkatan eksponensial itu kayak ya misalnya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 64, dan seterusnya. Yang artinya kekuatan Saitama ini meningkat dengan sangat cepat. Yang saking cepatnya, Garo dengan kekuatan dari God pun tidak bisa menyaingi kekuatan ini. Oke, lanjut ke bentrokan Saitama dengan Garo ini. Akibat serangan Garo tadi, kostum Saitama sekarang benar-benar hancur. Alias si botak ini benar-benar bugil sekarang. Saitama pun merasa agak kedinginan karena bajunya yang sudah hilang. Melihat Saitama lengah, Garo pun langsung membuka gerbang dimensi di depan Saitama dan melancarkan tinjunya. Namun Saitama dengan mudah menangkap tinju Garo ini. Kemudian karena merasa agak kedinginan, Saitama pun bersin di sini. Nah, yang mencengangkan di sini karena tadi peningkatan Saitama yang secara eksponensial sudah mencapai tingkatan yang tak terbayangkan, bersin dari Saitama ini bahkan sampai menghancurkan puing-puing bulan Jupiter. Dan tidak cuma hanya itu, bersin Saitama ini bahkan sampai ke permukaan planet Jupiter dan menghancurkan permukaan planet terbesar di tata surya ini. Dampak dari bersin Saitama sekarang ini sudah melebihi dari hantaman sebuah meteor raksasa. Cosmic Garo sampai tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Garo bahkan menyebut Saitama ini sebagai monster. Garo juga berkata jika makhluk seperti Saitama ini tidak seharusnya berkeliaran di bumi. Ya, sama halnya seperti dirinya. Kemudian dengan keadaan tinju yang masih ditahan oleh Saitama, Garo melihat matahari dari tempatnya berada. Dengan kemampuan penglihatannya yang semakin meningkat, Garo berencana berteleportasi menuju ke bumi dan meninggalkan Saitama sendirian di Jupiter.
Garo kemudian mengeluarkan tinjunya yang lain dan menyerang Saitama tepat di wajahnya. Serangan Garo ini menimbulkan ledakan cahaya yang sangat besar, hingga Garo berhasil terlepas dari Saitama dan langsung membuat gerbang dimensi menuju bumi. Cosmic Garo yang sekarang sudah ada di orbit bumi pun merasa sangat senang dan berkata jika dirinya sudah menang. Tapi mimpi indah Garo ini pun berakhir seketika saat Saitama tiba-tiba saja muncul di belakangnya sambil berkata, "Wow, teknik yang kau gunakan tadi itu cukup menarik." Garo yang terkejut pun berkata kalau dia telah membuat Saitama ini terpental ke sisi yang berlawanan dengan dirinya saat akan berteleportasi. Saitama lalu menjawab jika perutnya terasa tidak enak akibat suhu dingin tadi, dan dia mencoba menahannya selama pertarungan tadi. Lalu saat dia terkejut karena ledakan cahaya dari Garo tadi, tiba-tiba kentutnya pun keluar dan membuat Saitama ini melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Garo dan ikut berteleportasi ke bumi. Setelah menjawab perkataan Garo, Saitama langsung memukul wajah Garo dan mereka berdua pun melesat dari orbit bumi menuju ke permukaan bumi. Pukulan Saitama ini memberikan damage yang sangat besar kepada Garo. Garo sampai berdarah dan kehilangan semangat bertarungnya akibat pukulan Saitama ini. Bahkan Garo di sini sudah pasrah menunggu Saitama untuk membunuh dirinya. Namun Saitama tidak melakukan hal itu. Saitama berkata, "Dibandingkan dengan orang-orang sepertimu, dengan perubahan kostum yang sangat cepat itu, atau dengan King, aku benar-benar tidak suka dengan fakta bahwa aku tidak cocok dengan semua ini. Tapi karena aku adalah hero, aku memenuhi permintaan terakhir seorang bocah yang mana ingin aku menghentikanmu tanpa membunuhmu." Mendengar hal itu, Garo sadar jika di dekatnya ada bocah cengeng yang pernah dia selamatkan dulu. Sekarang bocah itu sedang terkapar sekarat karena radiasi kosmik yang keluar dari tubuhnya. Garo pun bergegas bangkit dan menjauh dari tempat tersebut. Saitama yang melihat ini memanggil Garo dan mengatakan jika Garo salah arah karena bocah tersebut ada di arah sebaliknya. Garo yang berlari sambil menangis ini pun tersandung oleh batu dan terjatuh. Ternyata ceramah Saitama dan keberadaan bocah cengeng tadi membuat Garo kembali mendapatkan sedikit rasa kemanusiaannya lagi. Saitama yang melihat Garo bertingkah aneh bertanya lagi kepada Garo, "Kau bertingkah sangat aneh semenjak kau jatuh dari langit. Apakah ada orang aneh yang melakukan sesuatu kepadamu?" Garo pun membalas perkataan Saitama, "Jika ada yang mereka lakukan kepadaku, itu karena jiwaku yang lemah. Ini sangat menggelikan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, maka aku tidak bisa menjadi absolute evil. Dan sekarang, hero yang mengalahkanku malah berkata kalau dia tidak cocok menjadi hero. Kau seharusnya bertingkah seperti mereka. Kalahkan aku, lalu bunuh aku dengan wajah sombong yang terukir di wajahmu. Kemudian aku bisa menghilang seperti kejahatan sejati. Namun sekarang, yang aku inginkan hanyalah menyelamatkannya dan mengubah dunia ini. Karena diriku dia..." Tiba-tiba Saitama memotong perkataan Garo. "Kau ingin menyelamatkannya. Kau bahkan tidak berpegang teguh kepada dukungannya." Mendengar hal itu, Garo pun merasa kesal sambil berkata, "Kau tahu apa soal..." Namun seketika Garo sadar jika Saitama tahu betul apa yang sedang Garo rasakan saat ini. Di tengah kesunyian di antara mereka, Saitama lanjut bertanya kepada Garo tentang apa yang akan dia lakukan sekarang. Garo pun mengatakan jika dia punya permintaan kepada Saitama. Di sini Garo meminta Saitama mengkopi tekniknya. Garo mengatakan jika Saitama seharusnya bisa mengkopi tekniknya dan melampauinya, bahkan lebih jauh lagi. "Aku akan meneruskan teknik terkuat dari tinjuku kepadamu, teknik yang aku sendiri tidak bisa mengontrolnya, bahkan setelah mencuri kekuatan dari God." Saitama pun setuju dengan permintaan Garo ini. Cosmic Garo pun memulai teknik terkuatnya, sementara Saitama di hadapannya meniru teknik tersebut. Cosmic Garo juga berkata di sini, jika ada orang yang bisa menguasai kekuatan God tanpa menerima uluran tangan God, maka orang itu adalah si Saitama ini. Di tengah proses ini, tiba-tiba terdengar suara God. Ternyata di sini, God akan segera mengambil kembali kekuatannya yang ada di dalam tubuh Garo. Perlahan-lahan Garo mulai kehilangan tubuhnya. Bahkan tubuhnya mulai terkikis menjadi butiran mineral. Namun di saat-saat terakhirnya, Garo tetap berjuang agar si Saitama ini bisa meniru tekniknya tersebut. Teknik tersebut membuat kedua orang ini membayangkan semesta batin mereka.
Hal ini membuat tubuh, sel, bahkan partikel atomik di tubuh mereka mulai bereaksi. Partikel dan antipartikel di tubuh Garo mulai bergerak dengan arah yang berlawanan, dan partikel pada tubuh Saitama pun meniru hal tersebut. Dan dengan kekuatan terakhirnya, Garo mengeluarkan tekniknya. Teknik yang bisa membuat Saitama terpukul mundur melewati batas waktu, alias kembali ke masa lalu. Garo yang sudah di ujung ajalnya meminta Saitama mengalahkan masa depan yang mengerikan ini. Seketika Garo pun seutuhnya berubah menjadi batu dan hancur. Sementara Saitama berjalan mundur melewati waktu. Saitama bahkan terkejut dengan apa yang dia lihat dan berkata kalau teknik milik Garo ini sangatlah menakjubkan. Kemudian Saitama sampai di waktu Cosmic Garo tiba di hadapan para hero. Saitama pun langsung menuju ke waktu tersebut. Dan di saat Cosmic Garo yang sedang menyatakan dirinya sebagai Absolute Evil, Saitama langsung muncul dan memukul Cosmic Garo ini tepat di wajahnya. Sebuah pukulan ini sudah mendapatkan power up besar-besaran saat pertarungan Saitama dan Garo di bulan Jupiter. Cosmic Garo yang terkena pukulan dengan kekuatan yang tidak ngotak ini pun langsung terpental, dan membuat cangkang tubuh kosmiknya pun menjadi rusak. Orang-orang di sana pun melihat Saitama dengan mudahnya menghajar Garo. Dan di sini terlihat Genos masih hidup meski sudah tak berbentuk lagi. Pukulan Saitama tidak hanya membuat tubuh Garo terluka parah, tapi juga membuat kekuatan God di tubuh Garo menjadi keluar. Saat melihat Garo yang sedang kehilangan kekuatan God, Saitama tiba-tiba tertarik ke arah belakang dan terbang menuju ke arah tubuhnya yang ada di masa itu. Saitama masa sekarang dan Saitama masa depan pun saling bertabrakan dan menjadi satu orang Saitama. Apakah ini menandakan jika Saitama yang sekarang ini kekuatannya setara dengan dua orang Saitama? Mungkin saja seperti itu. Kemudian setelah bergabung menjadi satu, Saitama ini sepertinya tidak mengingat apapun tentang yang terjadi di masa depan. Karena di sini, Saitama terkejut dengan inti Genos yang ada di tangannya. Bahkan lebih terkejut lagi dengan kostumnya yang rusak di bagian titik. Dan di tengah keterkejutannya, Saitama didatangi oleh muridnya yaitu Genos yang datang sambil menabrak si Saitama ini. Saitama pun akhirnya bisa bertemu dengan si Genos lagi. Dan chapter 168 pun berakhir di sini. Oke, di chapter ini kita diperlihatkan jika kekuatan Saitama yang tak terbatas itu ternyata juga meningkat secara eksponensial, di mana semakin lama waktu berlalu, maka Saitama ini akan semakin kuat berkali-kali lipat, hingga mencapai suatu titik di mana dia bisa membunuh musuh-musuhnya hanya dengan satu pukulan saja. Ya, hal ini sangat menarik dan sangat cocok dengan judul anime ini, yaitu Manusia Satu Pukulan, di mana sekuat apapun musuh yang muncul, Saitama akan mendapatkan peningkatan kekuatan secara tidak terbatas hingga dirinya bisa menghancurkan musuh sekuat apapun hanya dengan satu pukulan saja. Dan di chapter ini, saat Saitama mengajar Garo, ada banyak orang yang melihat hal tersebut. Berbeda dengan kebanyakan monster yang dikalahkan Saitama, di mana tidak ada orang yang melihat atau menjadi saksi kehebatan si Saitama ini. Namun kali ini ada banyak orang yang melihat kehebatan si botak berjubah ini. Apakah di chapter berikutnya Saitama akan naik level ke kelas A atau menjadi hero kelas S? Ya, kita tunggu saja kelanjutannya di chapter berikutnya. Oke, like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.